Hai guys, kembali lagi bersama kami di podcast Berani Berinvestasi bersama CGS CMB Sekuritas Indonesia. Kali ini saya Kevin Judo Huta Barat dan partner saya adalah Fanny Suherman. Yang dimana saat ini kita akan bicarakan apa? Kita akan membicarakan tentang sektor konsumer. Nah sebelum itu saya menyapa dulu Fanny. Hai Fanny. Hai Kev. Ya gimana keadaannya? Baik ya. Dan semoga teman-teman yang mendengarkan kita ini juga dalam kondisi yang baik dan juga sehat ya. Iya, harapannya seperti itu ya Van ya. Yep. Nah Van, sebelum kita membahas tentang view sektor consumer, sebelum itu saya mau menyapa dulu teman-teman dengan adanya promo nih dari CGS CMB Sekuritas Indonesia. Di mana ada 3 promo. Yang pertama adalah untuk nasabah syariah yang mau buka rekening saham syariah dengan RDN CMB Niaga Syariah selama periode 23 Agustus sampai dengan 31 Desember 2022. Ini teman-teman akan mendapat kesempatan mendapatkan voucher investasi sebesar Rp50.000 dan pajak pemenangnya akan pajak ditanggung oleh pemenang ya. Nah, terus habis itu juga tentunya bisa teman-teman cek di www.cgscmb.co.id. Nah, yang kedua adalah yaitu tentang promo free broker fee, di mana bagi nasabah syariah yang buka rekening saham syariah dengan melakukan transaksi saham buy secara online, ini tidak termasuk living fee hingga 31 Desember 2022. Dan tentunya promo yang belakangan ini lagi hit adalah menjadi client get margin client, di mana kalau teman-teman mengajak kerabat atau teman-teman yang lain untuk membuka rekening margin di CGS CMB Sekuritas Indonesia, teman-teman akan mendapatkan kesempatan cash reward hingga Rp5 juta. Dan promo ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Teman-teman bisa cek di www.cgs-cmb.co.id untuk keterangan lebih lanjutnya. Nah, sekarang kita balik untuk membahas nih Van ya, tentang sektor consumer. Kita tahu bahwa memang kekhawatiran resesi, lalu juga market juga cenderung sideways, ini juga banyak mulai ditanyakan oleh beberapa pelaku pasar gitu ya. Tapi bisa sebelum kita melangkah ke consumer, bisa dikasih tahu nggak kenapa sih market belakangan ini lebih ke arah sideways seperti itu, Van? Oke, thank you banget nih. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman lihat gitu ya, apa sih faktor yang membuat market cenderung bergeraknya nih sideways belakangan ini gitu ya. Jadi ini sebenarnya tergantung nih, kita ngelihatnya IHSG ini masih murah atau mahal seperti itu ya. Karena otomatis kalau misalkan IHSG masih murah, berarti kan ada potensi untuk dia rally lagi seperti itu ya. Tapi kalau udah mahal, cenderung mahal gitu, nah ini pastinya agak geraknya sideways gitu ya. Betul. Nah, kalau misalkan kita lihat IHSG mungkin terlihat mahal karena kenapa? Kalau kita lihat dari 12 month forward PE ya, ini sebesar 15,1 kali sebetulnya teman-teman. Tapi kalau misalkan kita keluarkan ya bank digital dan juga sektor teknologi yang tidak menguntungkan, sebetulnya PE-nya ini turun nih, jadi 13,9 kali gitu ya. Nah, 13,9 kali ini adalah rata-rata historis ya, itu kurang lebih di bawah rata-rata historis itu sekitar 14,9 kali historisnya gitu ya. Jadi sebenarnya masih agak murah juga, tapi nggak terlalu murah banget gitu ya. Nah, kalau misalkan kita bandingkan nih antara IHSG dengan rata-rata di emerging market seperti itu ya. PE 13,9 kali tadi ini sebenarnya nih udah 24% premium teman-teman ya, di atas rata-rata emerging market gitu. Nah, dibandingkan kalau misalkan dulu nih di ketika pelemahan ekonomi Indonesia itu rata-rata mencapai premiumnya 27%. Kira-kira kayak gitu Kev gambarannya. Oke, jadi intinya adalah IHSG ini tidak terlalu mahal tapi juga tidak terlalu murah ya. Dan itu juga tadi sudah diutarakan dari Fanny dari segi pembobotan khususnya, bukan pembobotan tapi dari segi PE-nya. Nah Van, kalau lihat ke depannya nih kira-kira kalau seperti itu bagaimana nih untuk kita melihat pergerakan IHSG ke depannya? Nah, menurut kita sebetulnya memang dalam jangka waktu dekat gitu ya, potensi kenaikan IHSG ini pastinya jadi agak terbatas seperti itu ya. Walaupun memang kalau dilihat nih dari segi ekonomi makronya masih cukup kuat seperti itu teman-teman. Nah, upside IHSG nih sampai dengan akhir 2023 ya, ini kurang lebih hanya sekitar 11%. Ini di level 7.785 ya. Dengan asumsi ini PI-nya tetap sama gitu ya, dan pertumbuhan EPS-nya itu sekitar kurang lebih 4% aja nih di tahun 2023 ya, dibandingkan dengan proyeksi kita di tahun ini itu sekitar 44% untuk EPS-nya seperti itu. Nah, karena
kenapa bedanya jauh banget gitu ya pace-nya ya, karena kalau di tahun ini kan kita kembali dari reopening ekonomi gitu ya, jadi tahun depan tuh lebih kayak ke normalize lagi, kurang lebih kayak gitu kan. Jadi kenapa beda itu karena tahun ini dari opening dan tahun depan akan balik Iya. normal lagi. Yap. Nah, Van, sebenarnya kalau kita perhatikan ya dari data tersebut memang apa aja sih faktor yang mempengaruhi IHSG itu bergerak lebih teritorinya seperti itu? Oke, nah kita ngelihat ya kalau misalkan market sideways gitu ya teman-teman, ini karena ada potensi memang asing ini bisa profit taking gitu ya, tapi akan di cover oleh siapa? Di cover oleh fund-fund lokal justru kalau kita lihat gitu ya. Kekhawatiran adanya redemption ini sebenarnya mulai menurun nih setelah kenaikan BI rate ya beberapa waktu lalu, dan juga fund-fund lokal kalau kita lihat posisi cash-nya ini masih cukup tinggi gitu ya, sehingga ada potensi mereka bisa masuk lagi gitu ibaratnya ya ke market, dan ini akhirnya bisa menopang pertumbuhan dari market itu sendiri gitu ya. Jadi satu sisi ini kalau asingnya profit taking ditopangnya oleh si fund lokal gitu ya, kurang lebih seperti itu. Tapi makanya akan geraknya cenderung sideways gitu ya. Kurang lebih kayak gitu sih Kev. Oke, jadi memang karena pergerakan IHSG ini kan bobotnya juga cukup banyak kan di blue chip ya, dan kebanyakan kalau kita lihat blue chip seperti banks itu kan rata-rata ada yang net sell ya dari asing, dan untungnya juga ditopang juga ya dari fund lokalnya. Nah Van, kita langsung aja membahas dari sektor consumer. Sebenarnya sektor ini masih menarik nggak sih untuk diperhatikan? Oke, kalau kita tanya masih menarik atau enggak, ini pastinya kita harus lihat data dulu gitu ya. Nah, kalau kita lihat nih ya teman-teman dari data Nielsen, jadi permintaan yang relate dengan food and beverages ini ternyata nih lebih mendominasi gitu ya dibandingkan dengan demand yang non F&B gitu ya. Dan contohnya non food tuh apa sih? Nah, misalkan kayak kita sebutnya mungkin HPC gitu ya. Ini produk-produk Unilever. Contohnya apa? Misalkan kayak sabun mandi, sabun cuci piring dan sebagainya gitu ya. Intinya yang sesuatu yang bukan kita makan gitu ya. Nah, ini lebih terdampak oleh adanya penurunan daya beli akibat kenaikan BBM. Gitu ya, dibandingkan dengan yang tadi nih, demand yang untuk food and beverages. Gitu. Gambarannya kurang lebih kayak gitu kan. Oke, jadi memang lebih tertarik ada di F&B-nya ya daripada non-foodnya ya. Yap, betul. Oke, nah Van, kalau kita bicara F&B atau perusahaan-perusahaan yang consumer ini kan ada beberapa saham ya seperti CBP, terus Indofood ya. Lalu juga kalau non-food ada juga Unilever juga gitu ya, tadi sudah disonding. Lalu juga Mayora. Kira-kira nih pengen tahu nih teman-teman, kira-kira yang mana sih yang paling bagus gitu dari saham yang tadi saya udah ungkapkan gitu ke Fani? Oke, kalau kita lihat nih dari data yang ada ya, yang mana sih sebenarnya yang masih cukup positif penjualannya? Ini adalah sebenarnya demand untuk penjualan snack. Nah, jadi mungkin ini terbawa ya dari kita waktu WFH nih, kalau kerja biasanya kan bisa sambil makan gitu ya. Oh, ngemil gitu. Yap, ngemil sambil ngemil snack misalkan gitu ya. Nah, itu masih kebawa tuh sampai sekarang gitu ya. Jadi demand snack ini masih ada pertumbuhannya gitu ya. Makanya kalau ditanya mana yang menarik, sebenarnya kita lebih tertarik untuk ngelihatnya ke Emyor, karena Emyor ini ada produk-produk snacknya gitu ya. Dan apalagi kalau kita lihat nih Emyor sendiri ini udah menaikkan average selling price-nya gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di tengah sekarang harga komoditas mulai agak turun gitu ya, yang artinya cost mereka juga agak turun gitu, sehingga berarti ada potensi kenaikan margin di sini seperti itu. Gitu. Yep. Oke, Van, berarti tadi dari segi ininya Emyor ya, itu tadi sudah diungkapkan. Cuman kan sebelum kita bahas Emyor tadi Fani bilang sebenarnya consumer itu paling bagus di F&B daripada yang non food ya. Nah, sebenarnya dari saham-saham tersebut yang mana nih yang oke buat F&B-nya sendiri gitu? Selain Emyor gitu ya. Iya gitu. Kalau kita lihat nih sebenarnya by data historical ya, demand yang mana nih yang tidak terpengaruh gitu ya. Ini adalah permintaan atas ayam gitu ya. Oh, ayam ya. Yap, ayam. Biasanya demand untuk ayam ini nih nggak terlalu terpengaruh oleh adanya penurunan daya beli akibat kenaikan BBM. Gitu. Kenapa? Karena demand ayam ini sebetulnya nih adalah dia protein yang paling murah gitu ya di Indonesia, dibandingkan dengan misalkan kita beli daging sapi dan sebagainya gitu ya.
itu lebih murah. Dan kemudian kalau kita lihat dari segi chicken consumption nih, jadi chicken meat consumption per kapita di Indonesia itu kalau teman-teman bandingkan ya dengan negara-negara peers kita, itu kita tuh masih jauh tertinggal gitu. Jadi ibaratnya masih ada potensi untuk bisa volumenya ini naik seperti itu ya. Benar. Jadi itu yang menarik sih. Dan nextnya adalah katalis udah mendekati Natal dan Tahun Baru gitu ya, karena biasanya by historical nih kalau udah Natal, Tahun Baru itu harga ayam tuh bisa potensi naik gitu kan. Oke, jadi itu juga diuntungkan dari penjualannya juga ya. Nah, Van, kalau kita bicara sektor ayam kan memang market share paling besar itu kan Java, Cepin gitu ya. Nah, dari hal tersebut kira-kira saham ini gimana nih prospek ke depannya? Ya benar banget. Jadi kalau teman-teman lihat ya untuk Cepin dan Java sendiri, mereka ini punya market share itu kurang lebih 62% di Indonesia gitu ya. Dan memang bisnis keduanya nih mirip-mirip gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang sektor poultry ini lebih kayak ke arah oligopoli gitu ya. Hanya aja beberapa pemain aja nih gitu ya. Dan kalau ditanya apakah keduanya oke, berarti keduanya oke karena market share sama-sama cukup gede seperti itu ya. Tapi kalau mau dipilih satu nih ya, kita prefer yang mana? Kita lebih prefer ke Java. Jadi kalau kita bandingkan dari segi PE gitu ya. Nah, PE-nya Java ini lebih murah nih. Jadi PE Java untuk tahun 2023 ini di 6,8 kali dibandingkan dengan PE average ya untuk Indonesia Poultry itu di sekitar 13,6 kali. Seperti itu ya. Lalu kalau dibandingkan nih dengan PE tahun 2024 forecast ya, ini 10 kali, di mana ini adalah PE rata-rata 5 tahun seperti itu ya. Dan ini diskonnya kurang lebih sekitar 57% ke Cepin. Seperti itu. Jadi makanya kalau ditanya kita lebih prefer ke Java ya. Nah, kalau teman-teman pengen tahu target price-nya berapa sih secara fundamental untuk Java? Nah, ini dari si JCMB kita menentukan target price-nya ini ada di 2180 ya. Dimana berarti ini masih ada potensial upside sekitar 61% dibandingkan dengan closing price di tanggal 18 November. Seperti itu. Jadi balik lagi ya, Java menjadi salah satu ya topik ya dari si JSMB Sekuritas, dan upside-nya sangat besar sih Van. Itu upside-nya kira-kira tadi sekitar 61% dan targetnya sekitar 2000 ya, 2180. Iya, 2180. Padahal harga pasarnya sekarang masih 1000-an ya, 1500 kalau tidak salah ya. Nah, itu aja kali ya yang bisa dibahas dari konsumsi. Thank you banget Fanny untuk sharing-sharingnya. Sama-sama. Ya, semoga kita ketemu lagi di podcast selanjutnya ya. Pastinya. Nah guys, gimana obrolan kita? Pastinya seru kan? Nah, sampai jumpa pada podcast Berani Berinvestasi selanjutnya bagi teman-teman semua. Karena kalau tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? See ya.